اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. Ikhwani wa akhwati, disampaikan tadi bahwa memasuki malam-malam Muharram, memasuki hari-hari duka adalah wujud upaya kita semua untuk bisa menghidupkan hati-hati yang telah usang, hati-hati yang telah mati selama setahun terakhir, hati yang diisi sombong, congkak, riak, hasud dan lain sebagainya, untuk kita bersihkan, untuk kita cas kembali makna perjuangan Al-Husain. Sejenak mulai malam-malam ini kita berniat untuk tinggalkan seluruh hingar-bingar kesenangan. Kita khusyukkan diri kita, perbanyak membaca ziarah yang bersama-sama akan kita baca untuk membuka majelis ini. Kita mengucapkan salam duka, kita membuat khusyuk diri kita, dan kita mengucapkan bela sungkawa sahibul majlis Al-Imam Zaman, sahibul asri wa zaman, ajalallah farajahu syarif, serta ahlul baitnya yang suci. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ahsanallahu lakal azaa fi waladikal Husain. السلام عليك يا أمير المؤمنين. أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا فاطمة. أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. أحسن الله لك العزاء يا أبا محمد، يا حسن المجتبى في أخيك الحسين. اللهم بحرمة الحسين وأبي وجده وأخيه وأمه وبنيه، نجنا من الغم الذي نحن فيه. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تحمي قلوبنا بنور معرفتكم يا الله يا أرحم الراحمين. صلوات صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni at-taqwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat, di malam yang diisi dengan penuh maghfirah ini, insyaallah kita akan terus mengkaji, insyaallah kita akan terus membahas apa dan bagaimana tipe-tipe manusia yang ada di Karbala. Dalam Al-Quran selalu Allah sebutkan bahwa yafqahun, atau satu hal yang diberikan oleh Allah untuk bisa memilih, untuk bisa kita pilih mana yang baik dan mana yang buruk, tidak hanya akal, yaitu hati. Di beberapa ayat yang sering kita baca dan selalu sering kita ketahui bahwa hati tidak hanya untuk memilah perasaan, namun juga dipergunakan untuk bisa menentukan sesuatu mana yang baik dan mana yang sinkron dengan akal pikiran kita. Di dalam Al-Quran ada puluhan ayat mengenai qalb, mengenai hati. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini disebutkan bagaimana Allah menjelaskan ternyata hati-hati ini pun memiliki penyakit-penyakit yang tidak akan pernah bisa bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsira minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sebelum kita membahas mengenai hati dan penyakitnya, selalu kita membaca di setiap hari Minggu. Kalau ikhwan, akhwat, dalam setiap hari kita dianjurkan sekali untuk membaca ziarah-ziarah kepada maksumin. Untuk apa sih? Kenapa kita harus sering-sering berziarah kepada maksumin? Salah satu ulama di Karbala menyebutkan bahwa kita di dunia ini memiliki batasan umur dan paling lama kurang lebih antara 63 tahun, paling lama 80 tahun, maksimal ada tambahan hingga 100 tahun, itu pun kalau Allah kasih umur panjang. Namun bagaimana saat nanti kita mulai masuk ke liang lahat? Pertanyaan demi pertanyaan, alam barzakh yang tidak pernah kita ketahui berapa tahun kita nanti akan berjalan. Berapa lama kita masuk di dalam satu alam yang sebelumnya kita tidak pernah tahu. Dan dijelaskan dalam Al-Quran, la yanfa'u malun wala banun. Hari itu, hari tidak ada gunanya harta-harta kita dan anak-anak kita. Apa yang paling bermanfaat di hari itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah syafaat dari Rasulullah dan Ahlul Baitnya yang suci. Niat kita berziarah setiap hari adalah permintaan kita untuk diziarahi kembali oleh mereka
yang telah kita ziarahi selama di dunia ini. Janji maksumin, janji Ahlul Bait adalah sebaik-baiknya janji bahwa barang siapa yang mengucapkan salam kepada kami, mencintai kami, walau hanya menyebut nama kami, maka wallah kami akan datang di mana dia sangat membutuhkan pertolongan di hari-hari yang tidak bermanfaat, malun wala banun. Itulah mengapa di riwayat Ahlul Bait kita setiap hari ada satu persatu ziarah yang sangat dianjurkan untuk kita baca. Dan yang paling utamanya adalah di hari Minggu, yaitu di mana kita berziarah kepada Amirul Mukminin dan Sayyidah Zahra alaihissalam. Di dalam ziarah Sayyidah Zahra di hari Minggu, kalau kita membaca, tidak ada panggilan utama atau khusus untuk Sayyidah Zahra alaihissalam. Pembacaan ziarah untuk kita mulai biasanya untuk Sayyidah Zahra tidak dimulai dengan Assalamu alayki ya Zahra, Assalamu alayki ya Fatimah, juga tidak. Tapi dimulai dengan Assalamu alayki ya Mumtahanah, imtahanakillahilladzi qabla an yakhluqaki fawajadaka limamtahanaki sabirah. Ini sangat menarik dan perlu kajian yang cukup panjang untuk membahasnya, di mana setelah kita ketahui tidak hanya takwil atau tafsir di dalam Al-Quran, tapi doa-doa ziarah-ziarah Ahlul Bait mengandung 1001 wacana, hal-hal yang sangat harus kita pelajari dan kita dalami. Sayyidah Zahra dimulai salamnya dengan Assalamu alayki ya Mumtahanah. Apa maksud Mumtahanah? Atau yang kita ketahui artinya adalah yang teruji. Kita mengetahui ujian Sayyidah Zahra alaihissalam sangat bertubi-tubi di umurnya yang masih belia. Begitu banyak ujian-ujian yang harus beliau hadapi. Namun Assalamu alayki ya Mumtahanah, imtahanakillahilladzi qabla an yakhluqaki. Ini yang cukup menarik. Bagaimana Allah memberikan ujian kepada Sayyidah Zahra sebelum kami menciptakanmu ya Zahra. Qabla an yakhluqaki fawajadaka limamtahanaki sabirah. Dan kami menemukan bahwa engkau adalah termasuk orang-orang yang sabar. Sepakat para ulama berhubungan dengan salah satu ayat yang nanti akan kita bahas, bahwa kalau mungkin dulu kita pernah belajar ada satu alam yang dinamakan alam azali atau zaman azali, di mana alam yang masih diperuntukkan untuk kita, mana takdir, jodoh, qada, qadar dan lain sebagainya. Ini adalah alam sebelum azali, yaitu alam imtihan atau yang kita ketahui sebagai alam ujian tanpa indrawi. Alam di mana seluruh ruh yang akan diciptakan sampai akhirnya dunia ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditanyakan seluruhnya oleh Allah Rabbul Alamin dengan ayatnya Alastu birabbikum, apakah kalian semuanya, wahai seluruh ciptaan dan ruh-ruhku ini, meyakini bahwa aku adalah Tuhan kalian? Alastu birabbikum. Qalu bala syahidna. Seluruh ruh tanpa terkecuali. Qalu bala syahidna. Bersaksi bahwa engkau ya Allah adalah Tuhan kami. Setelah prosesi qalu bala syahidna, terdapat pemilahan 4 macam ruh, di mana ruh tadi ini dibagi menjadi ruh nabati atau yang kita ketahui sebagai tumbuh-tumbuhan. Ada juga ruh hewani, hewan,
ruh insani, manusia, dan yang paling tinggi adalah ruhul muqaddas, yang tidak semua makhluk atau tidak semua ciptaan Allah bisa masuk dalam ruhul muqaddas. Ruh nabati kita ketahui bersama hanya bisa tumbuh, hanya bisa meminum, dan seluruh tumbuh-tumbuhan pun bersolawat, berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga hewan yang sudah mungkin dilengkapi beberapa hal yang lebih sempurna, salah satunya adalah insting dan lain sebagainya. Lebih sempurna lagi namanya ruh insani atau manusia, di mana manusia sudah mulai bisa memikirkan strategi, berevaluasi, bagaimana manusia bisa menganalisa dan lain sebagainya, kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki ruh-ruh yang sebelumnya. Dan yang paling tinggi adalah ruhul muqaddas atau ruh-ruh yang suci. Hingga kemudian ruh al-insani kalau menurut Imam Ja'far Shadiq dibagi menjadi 4 hal lagi dalam kategorisasi qalb atau hati. Tidak ada ikhwani akhwati yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan ketika kita nanti mulai masuk di alam kubur, pertanyaan pertama kita adalah awwalu man yuhasab ya as-shalah, dan yang akan ditarik langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah qalb. Bagaimana hati ini bisa menentukan seluruh amalnya dan seluruh jenis kehidupan yang mereka hadapi. Idza fasadat amalu kullu. Idza saluhat amalu kullu. Kalau hati ini memang kotor, maka seluruh perbuatannya akan kotor. Dan bila memang hati ini baik, maka seluruh perbuatannya pun juga akan baik. Ini yang membedakan antara ruh insani dengan ruh yang sebelumnya, dan sangat membedakan kepada seluruh makhluk lainnya. Bahwa ruh al-insani menurut Imam Ja'far Shadiq terbagi lagi menjadi 4 macam jenis qalb. Apa makna qalb? Yang seharusnya kita ketahui bahwa Allah menciptakan hati untuk dibolak-balikkan. Arti dari qalb atau makna dari literasi qalb adalah yuqallib, hal yang bisa dibolak-balik, untuk mengetes, untuk menguji setiap manusia. Apakah dia bisa baik dalam seluruh amalannya, ataupun fasadat amal kullu. Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salam kemudian membagi 4 macam qalb. Di mana yang pertama adalah fihi nifaq wa iman. Ada satu tipikal qalb, tipikal hati yang di dalamnya masih terdapat nifaq wa iman, di mana di dalamnya masih ada kemunafikan dan keimanan. Kadang kita beriman, kadang ada hal-hal yang membuat kita terlena dan lain sebagainya. Dan ini kebanyakan manusia ada di jenis hati qalb fihi nifaq wa iman. Jenis kedua kata Imam Ja'far Shadiq adalah qalbun man'us, hati yang dibalik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahui, selalu kita dengarkan Hur Ar-Riyahi ketika di hari-hari genting mulai terbalik hatinya untuk kemudian masuk ke dalam panji dari Al-Imam Husain alaihissalam. Begitu juga Shimir, begitu juga Umar bin Sa'ad. Kalau kita baca sejarah lebih lanjut, banyak ulama-ulama yang mencari tahu betul bagaimana bisa Shimir dan Umar bin Sa'ad itu menjadi sebejat itu, menjadi bengis. Hatinya khatamallahu ala qulubihim, benar-benar dikasih hati la yafqahuna biha. Benar-benar hati ini dibalik dengan keadaan yang sangat-sangat buruk.
Dijelaskan kalau kita baca kembali, siapa Shimir Dil Jaushan? Siapa Umar bin Sa'ad? Shimir adalah salah satu panglima Al-Imam Ali bin Abi Thalib ketika perang Hunain. Salah satu pendekar yang luar biasa. Salah satu ahli pedang yang sangat apik, piawai dalam memainkan pedang, paling ahli dalam Bani Kilab. Shimir Dil Jaushan adalah salah satu pejuang jihad, hampir mencapai Syiah Ali. Namun Al-Imam Ali bin Abi Thalib ngasih panji, ngasih bendera kepada Malik Ashtar, bukan kepada Shimir Dil Jaushan. Namun perjuangan Shimir Dil Jaushan, sejarah Shimir ini bukan manusia yang kemudian tercela dari lahir. Kita perlu baca lebih lanjut. Ikut perang sampai pada titik hampir menjadi Syiah Ali. Kita semua belum pernah ikut perangnya Imam. Bagaimana kita takut melihat darah, bagaimana kita takut melihat peperangan-peperangan yang terjadi bila ada di depan mata kita. Shimir sudah masuk. Bertanya-tanya banyak ulama, bagaimana Shimir ini bisa menjadi manusia yang paling durjana di hari Asyura. Paling tidak dijawab oleh para ulama, ada 5 hal yang membuat Shimir berubah hatinya. Ada 5 hal yang membuat Shimir ini yang tadinya hampir mencapai maqam Syiah Ali, tapi kemudian kalah. Ada 5 hal yang sering ikhwan akhwat kita lakukan. Dan semua yang dilakukan oleh Shimir sebenarnya tidak haram. Yang pertama adalah jarang sholat tepat waktu. Sholat tapi tidak tepat waktu. Dan ini sering kita lakukan. Dirapel sholatnya nanti di akhir. Shimir bukan tidak sholat, sholat tapi tidak pada waktunya. Diakhirkan, dilemahkan, malas, jarang sholat tepat waktu. Sehingga ketika dia mulai menunda-nunda sholat, apa yang terjadi dalam hatinya dia adalah kemalasan, ketidakdisiplinan, tidak bisa menghargai orang. Seluruhnya ini berentet hanya karena dia tidak bisa menghargai waktu sholat, di mana sholat ini adalah tiang agama dan awwalu man yuhasab di saat nanti kita di alam kubur. Jarang sholat tepat waktu. Yang kedua, jarang ngaji. Kita hanya mendengarkan, tapi jarang kita buka Al-Quran. Ngaji, tapi jarang. Dan ini dilakukan oleh Shimir. Dia bukan kemudian melakukan hal haram, tidak bisa. Syiah Ali ikut perang, bagaimana bisa melakukan hal haram? Tapi melakukan hal-hal yang ternyata merentet kepada hatinya yang dibalik. Jarang mengaji, tapi jarang. Itulah mengapa kita perlu menyirami diri kita ini dengan ngaji. Minimal 1 bulan, 2 juz, 3 juz. Kalau bisa 1 hari 1 juz afdal. Paling bagus. Jangan sampai Quran ini diabaikan hanya untuk waktu-waktu Ramadan saja. Jarang mengaji. Yang ketiga, jarang puasa, sunnah. Puasa, tapi jarang. Puasa hanya di Ramadan saja. Puasa tapi Senin Kamisnya jarang. Wasiat Imam Khomeini kalau kita tahu, akhir dari wasiat Imam Khomeini di dalam bukunya untuk jangan pernah lepaskan tahajud dan puasa Senin dan Kamis. Itu salah satu anjuran yang sangat-sangat dianjurkan oleh Al-Imam Khomeini. Untuk apa kita puasa? Untuk bisa ngerem. Untuk bisa kita, jangan semuanya kita bisa teruskan. Dalam beberapa hal, dalam beberapa amarah, ketika kita berpuasa secara tidak langsung akan mengerem diri kita untuk tidak berbuat hal-hal yang tidak baik. Ketika kita sering berpuasa, maka itu juga salah satu perwujudan istighfar.
Salah satu perwujudan untuk kita minta ampun kepada Allah untuk membersihkan diri, hati dan jiwa kita. Jarang puasa. Puasa, namun jarang. Yang keempat, makan terlalu banyak. Bukan makan haram, tidak. Makan yang terlalu banyak membuat setiap manusia ghafil, lemah, ngantuk, tidur, kekenyangan, tidak bisa melakukan segalanya. Jadi karena kita terlalu banyak makan, Ahlul Bait selalu tidak lebih dari 3 jenis makanan. Bukan 3 jenis lauk. Kalau kita 3 jenis lauk, salah satu hadisnya itu daun singkong, ada rendangnya, ada banyak. Kalau Ahlul Bait tidak, 3 macam saja. Imam Khomeini panutan kita ketika didatangi anaknya Ahmad 20 tahun tidak ketemu. Dibawakan nasi mandi, nasi kebuli. Ya Abah, fadl. Apa yang dilakukan Imam? Dibawa ke dapur, ditumpahkan garam. Ya waladi, wahai Ahmad, aku tidak akan mengucap segala sesuatu yang lebih nikmat dibanding sholatku, ibadahku, ngajiku, hanya kepada Allah. Tidak akan kubiarkan segala sesuatu kenikmatan yang lain mengalahkan kenikmatanku kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, makan terlalu banyak. Sehingga apa yang dimakan oleh Shimir terkadang syubhat. Ketika kita mulai mengiyakan syubhat, lama-kelamaan haram itu enggak terasa. Lama-kelamaan haram ini mulai masuk tanpa kita sadari. Makan terlalu banyak. Dan yang kelima adalah asobiyah atau kesukuan. Sukuku lebih baik daripada suku. Bani Kilab jauh lebih baik. Malam 9 Muharram, Shimir secara sembunyi-sembunyi masuk ke tendanya Abbas, mengatakan kepada Abu Fadl Abbas, ya Abbas, anta akhi, engkau dan aku masih di dalam satu Bani Kilab. 2 ahli pedang yang paling terkenal di Bani Kilab, yaitu Fadl Abbas dan Shimir Dil Jausan. Pulanglah engkau ya Abbas, tidak akan kubunuh engkau dan umimu dan ibumu, semuanya yang Bani Kilab tidak akan kubunuh, karena kita satu bangsa. Apa jawaban Fadl Abbas? Dan kita sering dengar, wailaka ya Shimir, celakalah engkau ya Shimir, ghadan sanaral jannah, kita besok sudah melihat surga. Bagaimana engkau harus mengembalikan kita lagi kepada kehidupan yang fana? Apa yang engkau pikirkan? Bagaimana engkau bisa melihat besok ini bukanlah sesuatu yang paling utamanya di dalam hidup kita ini? Pulang Shimir. Begitu juga Abdurrahman bin Muljam. Bagaimana Abdurrahman bin Muljam yang dari kecil, dari belia, diajari ngaji oleh Imam Ali bin Abi Thalib, hafal Quran, puasa Senin Kamis rutin, luar biasa sekali. Tapi satu hal ketika Abdurrahman bin Muljam mulai goyang hatinya adalah ketika ajakan Muawiyah mengenai bahwa ya Abdurrahman, jadi di dalam riwayat Muawiyah ini terus menyurati Abdurrahman bin Muljam dari belia, bunuhlah Ali, ntar kita akan kasih kehidupan yang baik, wanita-wanita cantik. Semua ditolak oleh Abdurrahman bin Muljam, kecuali terakhir oleh Muawiyah dikirimi surat, ya wailak Abdurrahman bin Muljam, engkau ini sepupuku. Jadi Muljam dengan Abu Sufyan ini masih ada hubungan darah. Antara Muljam dengan ayahnya Muawiyah, Abu Sufyan ini masih dalam satu Bani Umayyah, satu Umayyah. Abdurrahman bin Muljam ini goyang, hatinya Abdurrahman bin Muljam ini mulai goyang. Terakhir sudah tidak kita herani lagi bahwa akhirnya Abdurrahman bin Muljam menebas kepala Imam Ali di malam 19 Ramadan. Dan setelah ditanya, setelah disidang oleh Imam Hasan, apakah engkau merasa bersalah ya Abdurrahman? Bagaimana hatimu, akalmu melihat orang
yang engkau pelajari mulai dari kecil, engkau belajar bersamanya. Engkau merasa bersalah? Tidak. Aku melakukan hal yang benar dan yang paling benar. Sebegitu Allah tutup, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Seluruhnya, mulai dari telinganya, matanya, buta. Ini yang harus kita lihat, bahwa qalbun yang kedua menurut Imam Ja'far Shadiq adalah qalbun man'us, di mana di dalam satu hari dalam akhir hayat kita bisa jadi kita yang menangis setiap Muharram. Kita yang mencintai, mengucapkan labbaika ya Husain, menyumbang acara-acara imam, di balik hati kita, falna'udzubillah min dzalik, menjadi seperti Shimir, Umar bin Sa'ad, Abdurrahman bin Muljam, dan yang lainnya. Falna'udzubillah min dzalik. Namun berbeda dengan jenis-jenis hati yang lain, yang kalau kita lihat hati-hati Ahlul Bait yang sungguh suci karena memang rohnya muqaddas. Kita akan bahas qalb yang ketiga. Menurut Imam Ja'far Shadiq, qalbun fihi nifaq wa iman. Terkadang ada nifaq dan terkadang ada keimanan. Yang kedua adalah qalbun man'us, hati yang dibalik. Yang ketiga kata Imam Ja'far Shadiq, qalbun matbu, atau yang sudah dicap, distempel. Seperti kita ketahui, ada beberapa yang memang dari lahir pun sudah tidak bisa kita ganggu gugat. Yazid, Hindun, Fir'aun, hati yang memang sudah dicap karena dari hasil hubungan yang haram, karena dari perbuatan-perbuatan yang haram. Terus ketika kita melakukan sesuatu yang haram, haram ini akan menjadi cycle, akan jadi siklus. Haram makannya, haram lihatnya, haram dengarnya, haram. Terus tidak akan pernah berhenti. Itulah untuk kita malam-malam ini malam yang sangat penting untuk kita memutus siklus itu, untuk kita sucikan hati kita dengan terus mengisi hal-hal yang baik, hal-hal yang mendekatkan kita kepada hati-hati yang tidak akan pernah tunduk kepada kezaliman. Hati-hati yang selalu kita ketahui bahwa Al-Imam Husain dinyatakan adalah pembangkit revolusi dari seluruh dunia. Beberapa ulama tidak sepakat karena Al-Imam Husain bukan revolusi. Peperangan Al-Imam Husain adalah bibit untuk menghidupkan revolusi. Hararatan inna liwaladi al-Husain hararatan la tantafi'u ila yaumil qiyamah. Bara api yang kemudian bisa membakar semangat-semangat setiap manusia yang tidak akan pernah tunduk kepada kezaliman manapun. Hararah. Awal cikal bakal dari revolusi Islam Iran adalah hararah dari Al-Imam Husain. Dan hararah ini harus tetap ada di dalam hati-hati kita. Dan ini harus kita panaskan lagi di setiap bulan-bulan Muharram. Hararah ini yang akan kemudian membawa kita kepada hurriyah, kepada kemerdekaan. Insya Allah akan kita bahas di kesempatan selanjutnya bagaimana hararah dan hurriyahnya Imam Husain akan selalu ada di umat manusia. Yang keempat kata Imam Ja'far Shadiq adalah qalbun adhar wa ajran. Hati yang di dalamnya adhar wa ajran, yang dimiliki oleh orang-orang yang terbebas dari nifaq wa iman, dari orang-orang yang jelas menentukan dirinya, menentukan qalbnya, kepada siapa hati ini harus berlabuh, kepada siapa hati ini harus kita isi, bagaimana cara kita mengisinya, siapa yang harus kita ziarahi, dan siapa yang bisa kita ajak untuk bisa memilih hati yang terbaik untuk kemudian bisa mencapai qalbun adhar wa ajran yang juga dimiliki oleh Ruhul Muqaddas. Jadi ruh yang paling utama atau ruhnya para Ahlul Bait Ma'sumin alaihimussalam. Ikhwan akhwat, malam-malam ini marilah kita selalu
tidak pernah melupakan. Jangan pernah kita lupakan. Ajak seluruh kerabat kita, keluarga kita, saudara kita ke malam-malam seperti ini agar, kata Al-Imam Ridha alaihi salam, barang siapa yang menghidupkan seluruh syiar-syiar kami, wiladah-wiladah kami, syahadah-syahadah kami, maka hatinya tidak akan pernah mati, di mana seluruh hati-hati nanti akan mati pada hari tertentu. Allah akan mematikan, tidak akan lagi bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang Allah berikan kepadanya qalbun salim, di mana hati-hati salimlah seperti kita hidupkan malam-malam ini. Kita ajak seluruh keluarga kita, anak-anak kita untuk mencintai, minimal menghormati. Ikhwan akhwat, bagaimana bayangan kita bila ada saudara-saudara kita yang mengucapkan bela sungkawa bila ada keluarga kita yang meninggal. Kita suka hati ketika ada saudara-saudara kita yang datang, teman-teman kita mengucapkan a'dhamallahu ujurakum. Kami turut berduka karena saudaramu. Bayangkan di malam ini kita mengucapkan duka kepada Sayyidah Zahra alaihissalam. Apa yang mereka harapkan? Ahlul Bait mengharapkan apa dari kita? Kita tidak punya apapun yang bisa kita berikan. Illa a'dhamallahu ujuraki ya Zahra. Kami berduka atas syahid anakmu, atas syahid putramu. Ahsanallahu lakil azza fi waladikil Husain. Kami berduka ya Rasulullah, tidak ada satupun hal yang bermanfaat, hal yang bisa kita berikan kepada mereka. Sudah mereka keluarkan darah, keringat, perjuangan, pengorbanan keluarga untuk menyelamatkan umat ini. Husainun minni wa ana min Husain adalah Muhammadiyatul bada wa Husainiyatul baqa. Bagaimana Islam dimulai dengan Muhammad, dimulai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikekalkan oleh Al-Imam Husain dengan darahnya, dengan kemenangan darah di atas pedang. Ajaran agama ini kekal. Dengan seluruh terbantainya keluarga suci dari Ahlul Bait, agama ini bisa kekal dan bisa kita nikmati hingga sekarang. Minimal kita selalu dakwahkan kepada saudara kita. Tidak bisa kita berziarah Asyura setiap hari. Minimal kita ucapkan assalamu alayka ya Aba Abdillah. Maka wallah, kata Ahlul Bait, janji Ahlul Bait, kami akan mendatangi kalian. Kalian berziarah kepada kami, kami akan datangi kalian di saat kalian membutuhkan tidak lain selain syafaat. Bagaimana cara kita memohon nanti di sana ketika al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tidak bisa kita mengucap karena mulut kita dikunci. Hanya hati-hati ini, hanya salam-salam kita dari sekarang. Ucapan bela sungkawa kita kepada Ahlul Bait. Wabil khusus Al-Imam Zaman alaihi salam, untuk berduka, untuk kita ajak seluruh keluarga kita menunjukkan diri kita menghormati kepada Ahlul Bait. Tidak butuh tangisan-tangisan ini. Ahlul Bait tidak butuh. Bagaimana cara kita bisa mengubah diri kita dan hati-hati. Shimir Umar bin Sa'ad malam di saat Asyura setelah membunuh Imam Husain, hatinya terus-menerus tidak tenang. Menangis setiap malam, menyesali dosa-dosanya setiap malam. Khutbah Imam Husain alaihissalam di hari Asyura ketika seluruh keluarganya sudah terbantai. Seluruh keluarga Al-Husain sudah terbantai. Wahai umat kakekku, aku tidak minta apapun kepada kalian, tidak minta apapun.
Bagaimana kalian bisa datang kepadaku, ku peluk kalian, masuk ke dalam agama kakekku. Bayangkan kalau kita diejek aja keluarga kita, hati kita ini udah tercemar, udah sangat diisikan dengan kebencian yang luar biasa. Tidak untuk Al-Husain. Semua murah untuk agama ini, untuk agama Islam, untuk agama kakeknya, semua murah. Al-Imam Husain alaihissalam berjanji, dan di hari itu ribuan malaikat sudah menyiapkan maghfirah dari Allah barang siapa yang menyahuti panggilan Al-Imam Husain seorang diri. Hal min nasirin yansuruni, tidak ada yang menjawab. Puluhan ribu umat Yazid, puluhan ribu itu mendengar hal min nasirin yansuruni, mereka terdiam, mereka bisu, karena hatinya sudah pekat, hatinya sudah terbalik. Dibalas Al-Imam Husain dengan lemparan-lemparan tombak. Al-Imam Husain dibalas dengan tembakan-tembakan panah. Al-Imam Husain dibalas dengan sabetan-sabetan pedang. Hingga kemudian akhir hayat hidupnya, Shimir Dil Jausan menduduki dadanya. Namun Al-Imam Husain masih merelakan dirinya. Ya Shimir, apakah engkau tidak tahu siapa aku? Ya Shimir, engkau berperang bersama ayahku di perang-perang yang lama. Ya Shimir, tidak tahukah engkau siapa ayahku? Siapa kakekku? Siapa ibuku? Apa jawaban Shimir? Dan ini menentukan seluruh hal yang kemudian kita lihat hati-hati manusia yang sudah hitam, yang sudah tertutupi. Jawaban Shimir, ya Husain, aku tahu engkau anaknya Zahra. Aku tahu engkau anak dari Amirul Mukminin. Aku tahu engkau adalah cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau bukan aku yang membelah kepalamu, akan ada orang lain yang ngambil. Kepalamu sangat mahal. Dan ini aku bisa hidup yang enak, layak. Karena kepalamu ini sangat mahal. Akan kujual kepada mereka yang menawarnya yang paling tinggi. Perbedaan antara mereka yang masih hubbud dunya. Kita tahu, selalu kita mengetahui hadis Safinatul Nuh dan Safinatul Husain. Bagaimana kapalnya Nabi Nuh menyelamatkan, kurang lebih dalam riwayat sama seperti pendekar Asyura. Antara 73, ada yang bilang 76, 83. Hanya merekalah yang selamat. Dan kita, ikhwani, akhwati, tidak mau menjadi orang-orang yang terhindar, tenggelam dari penyelamatan Safinatul Husain. Safinatul Husain akbar wa awsa, lebih besar dan lebih luas untuk kita, untuk anak cucunya, untuk mereka yang masih merelakan hatinya, untuk mereka yang minimal mengucapkan duka kepada Al-Husain, karena mereka yang tidak mengikuti Al-Husain seluruhnya akan tenggelam saat masir. Seluruhnya akan terlaknat. Wala'anallah, kalau kita baca Ziarah Arba'in, wala'anallahu man sami'a bidzalika wa radiyat bih. Bahkan mereka yang merasa dirinya netral, tidak ikut perang, tapi mendengarkan kejadian ini, peristiwa ini, dan radiyat bih, rela. Sudahlah, terlaknat pula. Jadi tidak ada manusia yang tersisa saat itu, kecuali hanya mereka yang ada di Safinatul Husain. Safinatul Husain akbar wa awsa. Mari bersama kita mengucapkan salam, kita tundukkan hati kita, kita minta kepada Allah untuk memberkahi majelis ini. Bila Allah mengabulkan doa-doa kami, ya Allah,
bila di dalam majelis ini mendapatkan pahala-pahala yang besar, berilah pahala tersebut utamanya untuk kedua orang tua kami. Orang tua kami baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Seluruh saudara-saudara kita yang mungkin tahun lalu ada di majelis ini, namun sekarang sudah mendahului kita. Kita doakan, kita wakili mereka untuk mengucapkan salam kepada Abu Abdullah Al-Husain. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala aulad al-Husain وعلى أصحاب الحسين lagi السلام على وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين ولا أصحاب الحسين. Yang keras. Assalamu ala wala ani وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وسيعلمون الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.